enggak karena lo tuh nyari duit gitu ya bro ya, bukan yang spending duit. Kan di DPR juga ada yang bilang kalau komisi 7 itu ada sebuah komisi itu ada komisi air mata, ada komisi mata air. Lu ini komisi mata air, Bro. Duit lu juga banyak berarti, Bro. Kalau ini gue bisa bilang ngaco. Sesuai dengan tagline lo. Iya, lu bilang katanya tadi apa nyari duit, berarti duit lu kan. Halo, jumpa lagi viewers ngaco ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Indoposko Channel di YouTube. Anda bisa buka. Kali ini kembali kita akan ngobrol ala Indoposko bersama seorang sahabat saya, sahabat lama saya. Alhamdulillah hari ini masih berjumpa. Beliau sekarang menjadi wakil rakyat kita, anggota DPR RI. Langsung saja kita perkenalkan dan sambut Brother Maman Abdurrahman. Yuk, kasih Bos Aldo, salam hormat. Mengapa viewers tuh? Buat para viewer Indoposko, ini gue diajak, diperintahin sih sebetulnya sama sobat lama Aldo. Sekarang luar biasa. Iya. Sekarang dia pimpin urusan Indoposko, jadi Indoposko jadi. Iya, jadi, Indoposko. Terus di acara ngaco, jadi makanya gue seneng banget nih. Makasih banyak, Bos Aldo. Iya, bro. Gue panggilnya Bro Maman aja nih. Walaupun wakil rakyat. Bro Maman Abdurrahman ini viewers ngaco. Sekarang beliau adalah wakil ketua Komisi 7 DPR RI. Anak muda ada di pimpinan Komisi 7. Komisi 7 itu kalau viewers tahu ini membidangi salah satunya soal energi pertambangan, mitra kerjanya Kementerian SDM gitu ya. Sama perindustrian, Kemenristek Dikti juga ya. Ya, sekarang udah berubah jadi BRIN. Sekarang dari BRIN, ya, Badan Riset dan Riset Inovasi Nasional itu. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan dia soal ya kerjanya, soal yang lainnya. Namun saya mau masuk dulu ke hal yang ringan bahwa Bro Maman ini. Ringan ini sama dengan ngaco. Hah? Ringan ini sama dengan ngaco. Bisa juga nanti ke arah situ. Bro Maman ini ya teman seperjuangan dulu ya, di aktivitas kemahasiswaan, KNPI, kepemudaan. Beliau ini orang Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi dimanapun viewers berada nih orang Kalimantan Barat nih, orang Pontianak. Tapi sekolah dasar di Kebun Kacang ya bro ya? Enggak, itu gue cuman. Enggak. Ini Kebun Kacangnya Tanah Abang kan? Iya, cuman setahun lah, 2 tahun. 2 tahun. Pas kebetulan ya itu orang tua tugas ya gue nyelesain SD gue di situ. Tapi ya lanjut gue SMP-nya di Pontianak. Gitu. SMP-nya SD di Pontianak yang menyelesaikan di terakhir aja. Balik kuliah ke Jakarta lagi. Gue lahir besar, ya lulus SMA ya gue kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Merantau, jadi anak merantau. Jadi anak rantau. Iya. Nggak apa-apa kita sebut aja nih alumni Trisakti nih. Alumni Trisakti. Dulu presiden mahasiswa ini. Presiden mahasiswanya Universitas Trisakti dalam beberapa kesempatan di jalan ya. Ketemu di forum-forum diskusi sama bro. Nah sekarang beliau diamanahi sebagai wakil rakyat oleh daerah pemilihannya ya. Dapil gue Kalbar. Dapil Kalbar itu Kalimantan Barat. Kampungnya sendiri. Kan ada orang bilang, ya lo kalau udah merantau ya pada akhir juga ujung-ujung lo gimana caranya lo balik kampung lah. Balik kampung dalam arti ya gimana caranya bisa ngasih kontribusi kan, buat kampung halaman. Walaupun kalau kita jadi anggota DPR kan bukan hanya ngurusin Kalbar. Betul, se-Indonesia gitu. Se-Indonesia, tetapi setidaknya pasti akan ada subjektivitas kedaerahan yang gue akan lebih banyak juga ngurusin Kalbar gue di panggung nasional ini. Atau ke depan lo menjadi kepala daerah kali gue. Gue nih, lo kan tahu dong, kan gue kan, ya dulu ngalir aja. Oh iya benar. Dulu juga gue nggak pernah kepikiran datang dari Pontianak ke Jakarta ngerantau, keluarga gue nggak ada kan, keluarga gue kan di Pontianak semua kan, nggak pernah kepikiran juga. Tiba-tiba jadi presiden mahasiswa Trisakti. Itu sebenarnya awal karir politik gue waktu dari kampus itu. Lulus, rata-rata teman-teman gue lanjut tuh ke partai, lanjut organisasi, KNPI gitu. Gue itu nggak langsung, gue kerja.
ya tuntutan ekonomi kan bos. Jadi kan ya mau nggak mau gue berpikir ya buat ngidupin periuk nasi ya gue harus kerja kan ya. Betul latar belakang gue kan perminyakan. Oh ya, di Trisakti Bro Maman ini ambil teknik perminyakan. Gue basic gue memang petroleum engineer. Jadi akhirnya ya gue kerja di oil and gas industry ya kurang lebih 10 tahunan nih. 10 tahun. Nah, tapi dalam proses perjalanan tengah-tengah tuh gue aktif tuh, kita kan bareng-bareng di KNPI, mana-mana segala macam. Viewers ngaco, KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Wadah berhimpunnya para pemuda se-Indonesia. Bro Maman ini dulu tahun 2015 kita waktu kongres KNPI bareng ya di Papua ya. Waktu pesawat juga pulang. Karena memang aktif juga di kepemudaan. Nah, sekarang gue mau masuk begini nih, Bro. Jadi ini kan bulannya pemuda, Bro. Oktober ini bulannya pemuda. Ini juga udah dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita nih anak muda, stakeholder lain juga ada. Bro Maman ini menurut tim kreatif ngaco nih bro, ya salah satu wakil rakyat yang muda, namun demikian ini menjadi salah satu pimpinan di Komisi 7. Komisi 7 ini berat loh bro. Maksudnya berat nih begini. Selama ini kalau anak muda usia-usia kita gitu ya, jadi anggota dewan, paling milihnya nih ya, setahu saya nih, Komisi 10, di situ ada kepemudaan, olahraga, atau komisi-komisi yang lain. Nah, kalau Komisi 7 ini, kalau nggak expert banget nih nggak bisa. Maksud gue nih bro, ini lo yang minat masuk ke situ bro, apa ditunjuk oleh Partai Golkar, partai lo ini, maksud gue? Ya, kebetulan memang dua-duanya. Dua-duanya ya? Pertama memang gue juga, karena ini expertise gue bos. Latar belakang gue kan dunia gue ini kan dunia perminyakan gue. Ya kebetulan juga di Golkar itu dia gue beruntungnya bos di partai gue itu partai yang sangat egaliter. Artinya partai yang memang membuka ruang dialog antara kita sebagai kader dengan partai. Dia betul-betul ya mencari the right man in the right place seperti gitu. Jadi karena kebetulan latar belakang gue oil and gas atau perminyakan dan juga partai mungkin melihat bahwa ini tepat nih kalau dia ditaruh di 7 sebagai speakernya partai karena mungkin ya, tapi walaupun banyak juga ya rata-rata karena ini kan 7 ini kan teknis banget bos. Ini memang ya kalau ibarat kalau dokter tuh spesialis kan. Jadi ini dunia spesialis, artinya gue juga mau nanya-nanya 7 aja kadang nggak ngerti. Iya benar karena teknis emang. Nah ya jadi artinya kalau tadi balik pertanyaan lo, ini karena faktor 2 hal itu. Faktor gue nya memang juga, memang gue merasa gue akan jauh lebih bisa berbuat untuk negara, untuk berkontribusi buat negara kita itu kalau gue di 7. Dan partai juga melihat itu benar juga. Jadi akhirnya ini saling gayung bersambut aja. Jadi akhirnya gue ditaruh di 7. Gitu. Nah, memang kalau bicara 7 memang ini unik. Karena ini Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian dan ada BRIN di sini. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di situ juga ada BATN, Badan Teknologi Nuklir dan BIG. Orang baru tahu nih kali namanya BIG ini bukan gede gitu. BIG itu Badan Geospasial. Geospasial. Katanya aja kita nggak pernah ucapin. Jadi memang agak aneh. Jadi gini. Tetapi kalau kayak BIG itu bos, kalau nggak ada orang-orang BIG itu kerja, kita nggak akan ada nih. Lo bisa lihat Google Map, lo nggak bisa lo ngelihat kayak misal buka HP ataupun lo bisa dapat updating mengenai West segala macam, ataupun mengenai kondisi peta seluruh Indonesia segala macam dari segi kelautannya, pegunungan segala macam itu teman-teman BIG semua yang itu BIG yang bekerja itu. Terus para researcher kita, profesor-profesor kita, ahli-ahli di bidangnya masing-masing, ahli nanoteknologi, ahli pendidikan, ahli nuklir, ahli macam-macam bos, itu berkumpul semua di BRIN. Jadi betul-betul memang dunia yang sangat spesifik banget. Dan nggak tahu ya, kecenderungannya orang jarang ya minat masuk ke 7 ya, karena kan kayak tadi lu bilang orang agak awam lah gitu. Terus ya SDM, energi sumber daya mineral kita. Terus yang ketiga perindustrian. Makanya bos, ini mohon maaf nih ya bukan berarti gue mau mengecilkan yang lain. Gue punya pride sendiri bos di Komisi 7. Punya kebanggaan sendiri. Kebanggaan, karena gue bukan komisi yang spending uang. Jadi kan kita ada komisi yang
nyari duit sama yang spending duit kan. Iya, iya. Kalau yang kayak di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya kan spending. Artinya spending uang. Nah, kalau gue di 7 nih, gue nyari duit, bos. Nyari duit? Gue nyari duit, karena SDM dan perindustrian itu adalah salah satu kementerian SDM yang memang menjadi cash-cow-nya negara. Di luar pajak ya. Kalau Kementerian Keuangan kan di Komisi 11 itu memang dari sisi pajak segala macam. Kalau kita ini nyari duit. Jadi ya gue enjoy banget di sini. Karena betul-betul dunia gue emang orang LNGs, gue pernah aktif di politik, terus gue pernah bergerak di dunia gerakan, jadi idealisme, moralitas, aspek profesionalisme gue berkumpul menyatu di. Tadinya gue mau bilang kalau latar belakang lo politik, mahasiswaan, biasanya kedua ya. Iya, ya rata-rata kan akhirnya kan teman-teman kita ini, teman-teman kita, bukan teman-teman kita ya, gue ya, senior-senior lah, karena memang yang angkatan-angkatan gue belum ada, bos. Yang rata-rata angkatan gue itu, ya nggak tahu, gue juga mungkin agak diuntungkan kali gue bisa, di umur gue yang kayak sekarang, gue bisa mencapai posisi ini lah ya. Rata-rata senior-senior kita yang di KNPI, yang di organisasi gitu ya, memang kebanyakan ngambilnya kalau nggak di Komisi 2, Komisi 10, Komisi 3. Komisi 3, hukum. Komisi 3. Ya, kalau yang sama paling Komisi 5, kan Komisi 5 bidang infrastruktur, gitu. Ya, sama Komisi 6 kan bidang BUMN. Jadi, hampir jarang sih memang masuk Komisi 7. Tadi kalau lu bilang Komisi 7 tuh lu punya pride, kebanggaan karena lu tuh nyari duit gitu ya bro ya, bukan yang spending duit. Kan di DPR juga ada yang bilang kalau Komisi 7 itu ada sebuah komisi itu ada komisi air mata, ada komisi mata air. Lu ini komisi mata air, Bro. Duit lu juga banyak berarti. Kalau ini gue bisa bilang ngaco. Sesuai dengan tagline lo. Iya, lu bilang katanya tadi nyari duit, berarti duit lu banyak gitu ya, tapi enggak juga ya. Ya enggak gini, artinya begini bos, kita kan tupoksi kita anggota Dewan itu kan 3, budgeting, pengawasan dengan legislasi, pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Gue bicara 2 hal aja lah, kalau legislasi pasti kita jalan. Dari segi budgeting, kan kita juga mendorong perencanaan keuangan atau anggaran untuk Kementerian SDM, Perindustrian, dan BRIN ya. Tapi dalam konteks pengawasan, selama ini kita terkadang mitra itu atau kita sebagian besar melihat konteks pengawasan anggota dewan itu seperti hantu yang menakutkan. Itu tuh selama ini begitu. Padahal sebetulnya kita harus sudah mulai menggeser sudut pandang sedikit, bahwa konteks pengawasan anggota dewan itu harus kita geser dalam perspektif problem solver. Kalau kita mau menyelesaikan problematika permasalahan bangsa ini, apa permasalahan kita yang salah satu masalah paling utama adalah masalah sekarang keuangan. Pasca COVID ini kan kasihan bro, negara ini kan juga lagi artinya kita tertekan kan dengan kebutuhan untuk merealokasikan dan segala macam. Refocusing segala macam. Artinya kita harus sudah mulai melihat perspektif pengawasan itu dalam pendekatan problem solver. Jadi kita harus mendorong. Jadi tekanan-tekanan politik kita itu harus tekanan-tekanan politik yang mengarah kepada bagaimana mencari solusi penyelesaian masalah bangsa ini. Dalam konteks bidang gue di Komisi 7, yang notabene bagaimana caranya pendapatan negara ini harus segera naik, bertambah terus. Ini yang lagi mau kita dorong. Jadi spiritnya di situ. Ini spirit gue pribadi lah. Bro, dalam sebuah kesempatan gue pernah lihat lu nih bro, di TV waktu itu ya. Lu kalau lagi rapat kerja tuh lu galak bener lu bro. Viewer ngaco. Bro Maman ini memang kalau bicara kritis keras tuh dari dulu. Waktu saya berdiskusi dengan dia di organisasi kemahasiswaan dan lain-lain, kencengnya ini minta ampun. Apalagi dia dulu presiden mahasiswa Trisakti. Nah ini rupanya berlanjut dalam satu kesempatan lu rapat kerja gitu bro. Gue lihat itu waktu itu di TV dan juga di media sosial. Lu tuh kenceng banget dengan mitra lu itu bro. Maksudnya itu memang harus begitu tuh bro. Bertanya atau apa dengan mitra itu gimana? Begini, kan kita ini kan kompleksitas permasalahan situasi bro, permasalahan. Jadi memang kompleksitas masalah kita itu memang cukup kompleks. Tapi kalau terus-terusan marah itu juga nggak benar. Terus-terusan marah juga nggak benar. Tapi yang namanya
ya menurut gue itu dinamika ya, namanya dalam forum, terkadang ada tensi tinggi, kadang ada menengah, ada turun, itu kan biasa. Tapi gue lihat juga di akhir omongan lo itu lo kasih jalan keluar itu buat mitra kerja lo itu. Iya, nggak gini bos, kita harus berimbang. Makanya tadi gue bilang, gue dari awal selalu bilang, kita ya marah itu nggak apa-apa. Menurutku bagi gue hal yang biasa. Namanya dalam konteks ini ya. Tetapi tetap pada akhirnya kita juga harus bisa memahami dan mengerti permasalahan secara utuh. Permasalahan secara utuh. Ada solusi yang kita tawarkan. Nah, karena kan kita kan punya positioning politik, bos, punya kekuatan politik. Ini yang kita pakai untuk bisa mendorong solusi. Contohnya gini ya. Sekarang di kita Komisi 7 itu kita lagi buat panja peningkatan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara. Panja. Panja itu panitia kerja. Anggotanya Komisi 7. Anggotanya Komisi 7 yang dimana bedanya panja dengan rapat komisi kita bisa agak masuk lebih dalam. Agak lebih masuk lebih dalam. Detail. Lebih detail, jadi lebih spesifik. Kalau komisi kan itu RDP-nya umum kan? Umum, apa aja itu. Tapi kalau panja ini bisa lebih spesifik. Spesifiknya mengenai apa? Mengenai bagaimana caranya kita bisa memetakan permasalahan ataupun bottleneck positioning hari ini terkait mengenai pendapatan negara kita. Gue selalu ingin menekankan bahwa Komisi 7 itu concernnya adalah bagaimana mendorong peningkatan pendapatan negara. Nah, makanya kita buat tuh panjanya. Kebetulan ketua panjanya gue. Ketua panjanya. Ya, pendapatan negara. Itu kalau panja begitu berapa lama sih? Kalau di aturan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Harus sudah keluar rekomendasi ya? Artinya kita harus buat usulan. Nanti tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Artinya ada batas waktu. Gue detailnya berapa bulan, tapi kurang lebih begitu. Nah, biasanya itu sekretariat, kalau waktunya sudah ini, dia minta kita rapat lagi untuk diperpanjang karena butuh waktu. Tapi intinya perlu menghasilkan rekomendasi. Gitu. Ya, karena sekarang gini, bro. Kita ini kan ada keadaan ya, yang kita juga harus mawas ya, harus aware. Ini buat kita semua loh, bukan buat lo, buat pejabat-pejabat di pemerintahan, tapi buat gue juga. Kita harus aware bahwa kondisi hari ini pengeluaran kita tinggi banget. Pengeluaran negara kita, spending uang kita 1 tahun itu mendekati 2.000 triliun. 2.000 triliun tahun. Nah, sedangkan pendapatan kita dari sektor migas itu trennya kan menurun tuh. Karena kan produksi minyak kita per harinya kan trennya menurun terus. Yang dulu kita pernah pada masa 1 juta barrel. Sekarang itu di angka 700.000 barrel per hari. Saat ini ini kan 700.000 barrel. 700.000 barrel. Ini kan harus ada pemikiran ini. Bagaimana produksi turun, pengeluaran uang naik. Terbalik ya. Nah, artinya maksud gue ini ada yellow alert atau red alert. Maksud gue ada lampu kuning, bos. Kita harus sudah mulai mawas diri. Jadi ada 2 kan caranya. Bagaimana caranya mendorong peningkatan pendapatan negara atau melakukan efisiensi. Ya dong, spending uang sama kayak perusahaan lo kan. Karena pendapatan kita agak berkurang, berarti mau nggak mau pengeluaran kita harus kita turunkan sedikit atau melakukan inovasi. Iya. Nah, kan gitu aja inovasi untuk. Jadi ini aja bos, untuk yang harus kita jaga. Nah, jadi concern gue sekarang ke situ, bro. Karena kalau kita nggak concern mikirin kayak begini-begini, kasihan bos. Ini keadaannya ya. Lalu apa gunanya gue sebagai anggota dewan? Iya. Dulu kita teriak-teriak bos di jalanan kan bareng lo juga nih. Iya. Teriak-teriak, gedung kura-kura ninja nih, isinya begini doang, lo duduk-duduk doang. Sekarang lo di situ. Iya, sekarang gue di situ. Ya masa gue harus gerak dong. Gue kerja dong. Amanah partai gue. Ya artinya partai gue doktrinnya karya kekaryaan. Jadi gue gimana caranya gue harus berkarya. Ya inilah salah satu bentuk karya gue. Ya mau nggak mau gue harus parle. Ya gue harus ngomong kan. Ya gue harus menggunakan otoritas gue sebagai karena ya dewan. Wakil rakyat, parlemen, ya parle itu emang harus ngomong ya. Gue harus bicara. Ini realitas. Dan kita harus sama-sama mikir. Makanya kayak kemarin tuh bro. Pak Jokowi, itu baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Pak Jokowi kan ya agak, ya inilah, dia concern lah gitu ya, masalah BUMN kita yang... Nah, gue masuk ke situ bro. Jadi gini, gue perjelas dulu viewer ngaco ya. Jadi
Maman Abdurrahman ini berapa hari yang lalu ini Gue sampai minum ya, minum silakan. Kebanyakan ngoceh. Iya. Berapa hari lalu, tapi gue udah tahu pernyataannya beberapa bulan yang lalu nih. Dia ngomong berapa hari lalu nih soal BUMN. Intinya nih, dia bilang BUMN-nya harus bubar. Kementerian BUMN ini harus bubar. Ya, gue garis bawahi dulu, Bos. Bukan. Kementerian BUMN. Ya, Kementerian bukan BUMN. perusahaan BUMN. Bukan perusahaan BUMN, sorry ya. Jadi beberapa hari lalu pernyataan dia keras di media tuh, menurut saya sih keras ya. Kementerian BUMN ini harus dibubarkan, nanti diganti dengan apa? Saya baca itu. Nah, kita kulik nih sedikit dari sini nih. Di forum ini, di Ngaco ini kali pertama ya. Mudah-mudahan di Ngaco nih ya. Kalau di podcast di Ngaco ya. Kalau podcast ini gue pertama kali ngaco nih. Pertama kali dan ngomong ini ya. Kalau kasih perintah gue nih. Iya. Kalau enggak gue diomel-omelin sama lo. Bro, kasih gambaran untuk viewer Ngaco soal statement itu, soal Kementerian BUMN. Dasarnya emang Presiden Jokowi. Jadi gini dulu. Sekuen pertama gue ulangi ya. Stepnya nih. Biar semua kita nyambung, bro. Ya. Jadi biar jangan sampai, ya gue juga berharap nanti Ngaco, apa yang gue sampaikan ini tolong bisa disampaikan secara utuh pada publik, di quote-nya utuh. Yang pertama tadi kita ada problem pendapatan kita dari sektor migas ini trennya menurun. Iya. Itu dulu tuh. Artinya perlu dilakukan sebuah terobosan, kreativitas ataupun inovasi. Bagaimana caranya kita bisa mendongkrak peningkatan pendapatan negara dari sektor energi kita. Itu dulu satu ya. Artinya itu kegelisahan dan kegalauan gue hari ini. Ya, gue dituntut sebagai dewan ataupun gue wakil rakyat, apalagi sekarang gue jadi wakil ketua komisi 7 gitu ya. Jadi gue harus memikirkan ini. Dan gue juga mengajak pada semua masyarakat, ya jaga kita juga, bos, untuk kita bisa terus konsisten. Nah, yang kedua, salah satunya, kenapa? Apa hubungannya Pak Maman? Lo kan di komisi 7, lu bukan di komisi 6 yang membidangi komisi 6 BUMN yang membidangi BUMN. Lu kan di komisi 7, lu bukan membidangi urusan BUMN. Oh, salah. Di komisi 7 itu rata-rata mayoritas perusahaan BUMN terbesar di Republik Indonesia itu salah satunya banyak di komisi 7. Pertamina. PLN, bro. Inalum yang sekarang lagi menjadi salah satu harapan besar kita, karena kita pemerintah negara telah berhasil mendorong untuk mengakuisisi Freeport periode yang lalu ya. Itu bersama-sama antara Bu Sri Mulyani, Rini Sumarno dengan Menteri SDM waktu itu Pak Jonan. Pak Ignatius akuisisi itu Freeport, dan alhamdulillah kita berhasil. Nah, terus ada Antam, ada PT Timah, ada PGN. Itu baru di ESDM, belum di perindustrian. Perindustrian itu kita ada Krakatau Steel, bro. Krakatau Steel. Yang dari dulu minus terus, raportnya negatif terus lah, begitulah kurang lebih. Ini ada gede-gede loh. Nah, gue kemarin mengusulkan, karena gue merespon sebetulnya gue ngomong ini udah lama, bro. Gue ngomongnya udah dari tahun-tahun yang lalu. Tapi kemarin alhamdulillah gue seneng banget pada saat Pak Jokowi ya cenderung agak kayak marah lah. Kita menilainya kecewa, itu karena bentuk keinginan beliau yang sangat besar untuk melihat BUMN kita maju. Jadi beliau ini ya ngomong masalah BUMN, ya beliau bilang bahwa udah bubarin aja perusahaan-perusahaan BUMN yang memang udah sekarat, nggak usah lagi dikasih PMN. Penyertaan modal negara. Karena kan terus memang benar, Bu. Tadi gue bilang, pemasukan kita kan lagi menurun nih. Iya, menurun. Mau nggak mau kan kita harus gimana caranya melakukan efisiensi. Pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu kan jangan kita iniin dong. Nah, salah satunya ini. Beban negara itu, bro, untuk mendorong PMN itu luar biasa. Nah, cuman gue bilang begini, kan namanya Pak Presiden, dia pasti kan juga dapat input masukan kan. Iya. Dari menterinya, dari Kementerian BUMN dan segala macam. Gue bilang begini, gue tidak mau masuk ke dalam perdebatan personal. Ada yang bilang, wah Maman hajar Erick Thohir gini-gini gitu kan. Nah, siapa yang hajar Erick Thohir? Gue nggak mau berdebat masalah Erick Thohir. Jadi kan akhirnya ini gue ngusulin bukan perusahaan BUMN-nya saja. Jadi problemnya begini, kita identifikasi dulu. Perusahaan BUMN yang bermasalah, oke, kalau memang mau dibubarin. Tapi sebetulnya ada cara, bro, yang jauh lebih tepat.
Kementerian BUMN-nya yang dibubarin, diganti menjadi badan atau super holding. Super holding. Oke, jadi maksud gua bukan BUMN-nya kita buang, kita masukin tong sampah, enggak. Tetap ada tuh perusahaan. Tetap ada, tapi kita rubah menjadi badan atau super holding. Supaya apa? Supaya posisi super holding ini atau Kementerian BUMN ini tidak sejajar dengan Kementerian Teknis. Loh, apa hubungannya Pak Maman dengan itu? Loh, udahlah kita buka-bukaan aja. Nggak usah pada malu deh kalau memang kita mau bener Republik ini. Iya, setuju. Coba tanya, itu kan yang jadi masalah sebenarnya adalah corporate culture kita. Corporate culture para pejabat-pejabat, orang-orang yang duduk di perusahaan BUMN itu, bro. Jadi gue, loh kok gitu Pak Maman misal gitu ya, apa hubungannya? Bos, hari ini nih, rata-rata direksi-direksi BUMN itu kan jadi korban semua, bro. Korban pertarungan kepentingan antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis. Dengan Kementerian Teknis. Akhirnya mereka itu jadi kambing hitam semuanya, disalah-salahin seakan-akan ini BUMN ini nggak benar ini gara-gara direksi-direksinya nggak benar. Bos, itu kan rata-rata yang jadi direktur kan nggak semuanya orang-orang bego, nggak semuanya orang-orang nggak punya kompetensi. Itu rata-rata ada lulusan ini, orang yang pernah sukses di korporasi swasta. Tapi pada saat mereka masuk ke menjadi pegang BUMN kita, hancur bro. Garuda kita. Gue nggak bicara hanya di SDM ya, semuanya. Jadi apa? Bagaimana solusinya? Kementerian BUMN-nya yang kita turunkan levelnya menjadi badan atau super holding. Nah, supaya apa? Supaya para pejabat-pejabat di perusahaan BUMN ini tidak mendua, bro. Matahari kembar. Iya. Sekarang kan begini. Yuk, misalnya satu ya, supaya tidak mendua. Yang kedua, penyelarasan antara program operasi teknis yang ada di Kementerian Teknis dengan aspek sumber daya manusianya selaras. Loh kenapa? Loh sekarang deh faktanya coba. Kesehariannya direksi-direksi BUMN itu bro, itu tuh nggak sama siapa? Sama Menteri Teknis kan? Sama Menteri Teknis. Daily activity, program-program, semua itu sama Kementerian Teknis. Misalnya perusahaan BUMN itu apa bro? Sebut saja. Taruhlah kita nggak usah bicara yang di SDM ya. Karena nanti gue subjektif banget. Ini kan sebenarnya sama nih semuanya. Kita ambil contoh perhubungan deh. Kementerian Perhubungan, Garuda Indonesia, Mas Ngapa? Garuda Indonesia itu sehari-harinya sama siapa dia? Sama Menteri Perhubungan. Oh iya. Sama Kementerian Perhubungan operasionalnya. Kementerian Teknisnya. Iya. Tapi pada saat menentukan pergantian direksi Garuda, Kementerian BUMN. Karena Garuda adalah perusahaan BUMN. Pertanyaan gua, memangnya Kementerian BUMN tahu apa sih yang menjadi needs, apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi tantangan, apa sih yang menjadi opportunity di industri penerbangan kita? Emangnya di Superman di sana tahu semua? Iya dong. Yang tahu itu kan Kementerian Teknis. Itu yang tahu itu Kementerian Teknis, bukan Kementerian BUMN. Oleh karena itu, tetapi realitas hari ini hampir semuanya nentuin Kementerian BUMN. Ini yang nggak sehat. Akhirnya, kalau gue jadi direksi BUMN, gue berpikirnya begini, misalnya nih contoh nih ya, lo Menteri Teknis bos, Menteri Perhubungan atau Menteri SDM. Teman kita ini satu lagi nih Menteri BUMN. Gua tiba-tiba lo kasih ada petunjuk sesuai dengan arahan lo A, yang ini ngasih arahan B. Secara objektif seharusnya A. Yang benar. Kementerian Teknis. Tapi bos, gue pasti akan ikutin aja apa kata Menteri BUMN. Lah yang bisa ngorok leher gue, ganti gue tuh Menteri BUMN. Diangkat dan diberhentikan. Menteri BUMN. Kan nggak sehat bro. Itu satu. Akhirnya juga, udahlah daripada nanti gue konflik-konflik, yang ini bingung, udah gue tenang-tenang aja lah. Kata direksi BUMN. Iya. Makanya yang tadi lo bilang kerap kali dia dikambing hitam kan. Jadi kambing hitam. Di demo orang dimarahin sama komisi-komisi 7 teman-teman di DPR, belum yang lain-lain. Terus gini, misalnya tadi, gue tadi udah banyak cerita sebetulnya malah sebelum gue bikin chart apa tulisan kan gitu. Terus gue bilang begini,
yang paham kondisi kebutuhan perhubungan, pertanian, ESDM, sektor SDM, perindustrian, itu kan menteri kementerian teknisnya, bro. Kesehatan ada juga. Kesehatan, Bio Farma, segala macam. Farmasi. Menteri kesehatan, semua yang paham kan menteri-menteri teknis. Iya, betul. Maksud gua, kalau ini diturunin, terus ini diserahkan kepada kementerian teknis dalam aspek kontrolnya, sumber daya manusianya, penyelarasan program, segala macam, inline, bro. Aspek teknis dengan aspek sumber daya manusia nyambung menjadi satu. Dan ada lagi yang jauh lebih penting. Dari dalam konteks pengawasan, misalnya hari ini, yuk tanya aja deh sama teman-teman yang ada di Komisi 5. Tanya aja sama teman-teman yang ada di Komisi 8, Komisi 9 gitu ya. Atau yang ada di perhubungan gitu ya. Siapa lagi gitu. Atau kita di SDM. Kita awasi, bos, Menteri SDM. Kita minta tadi, contoh nih, gue ngambil contoh kasus yang di SDM. Di SDM itu, bro, produksi kita hari ini 680.000 barrel per hari. 70% itu dikuasai oleh Pertamina sekarang. 70% dari 680. 70% dari 680.000 barrel itu dikuasai oleh Pertamina. Ingat loh, itu dikuasai oleh Pertamina bukan melalui temuan cadangan baru, tapi mengakuisisi perusahaan lama. Jadi, dari aspek jumlah produksi, itu tidak bertambah, bro. Iya, tidak. Jadi sama-sama. Jadi maksudnya gue mau bilang bahwa strategi korporasi Pertamina mengakuisisi blok-blok tua, itu bukan sesuatu, bukan prestasi. Karena dia hanya meningkatkan aset Pertaminanya saja, tapi aset negara dalam konteks produksinya nggak ada. Sumur-sumur tua dan blok-blok itu punya Pertamina. Iya, sekarang 70%. Nah, pertanyaan gue satu. Tadi gue udah cerita, lifting minyak, produksi minyak kita itu kan mempengaruhi pendapatan negara kita dalam penentuan asumsi makro. 70%-nya itu Pertamina, bro. Yang sekarang, 60-70%-nya menguasai sekarang Pertamina. Sorry. Gue lupa ya. Tapi majority, detail, majority penguasaan jumlah produksi yang 680.000 barrel itu dikuasai sekarang oleh Pertamina. Sekarang gue mau nanya, apakah Menteri SDM memiliki kemampuan politik untuk mengontrol Pertamina? Enggak. Karena Pertamina adalah perusahaan BUMN. Karena Pertamina itu semuanya ada di bawah Kementerian BUMN. Jadi cita-cita kita, harapan kita untuk menyelaraskan program Kementerian Teknis, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Teknis, melalui perusahaan BUMN yang nggak akan bisa tercapai. Kalau masih ada begini, ada dualisme, bos. Nah, dibilang katanya begini. Itu kan ini ada lagi yang ngawur nih. Ini mohon maaf nih, ini argumentasi yang ngawur. Kalau misalnya dikasih ke Kementerian Teknis, itu berarti kita menyatukan antara pemain dengan regulator. Dikuasai. Kok aneh, kok disatukan? Enggak dong. Kementerian Teknis kan regulator, bro. Iya. Representasi negara, representasi pemerintah. Pemainnya BUMN, jadi nggak ada bedanya. Iya. Mau nanti di BUMN atau di Kementerian Teknis, secara tupoksi sama, dikontrol oleh kementerian. Cuman yang membedakan, rantai birokrasi itu hilang. Pertarungan dualisme kementerian menjadi nggak ada. Ego sektoral antar kementerian kita turunkan. Direksi-direksi BUMN, kalau dia hanya mengacu pada satu menteri, itu lebih sehat. Konteks pengawasannya pun lebih mudah. Karena nanti ke depan, kalau misalnya direksi-direksi BUMN ini hanya kepada satu menteri saja, kita DPR bisa mudah mengawasinya, bro. Jadi misalnya nih, Pertamina ke depan nggak maju, atau Inalum ke depan nggak maju, misalnya gitu ya. Gue tinggal terbur Menteri SDM-nya dong. Kalau misalnya Kementerian BUMN nggak ada. Tapi kalau kondisi hari ini, bro, lo tegur Menteri Pertanian, lo tegur Menteri PUPR, lo tegur Menteri Kesehatan, lo tegur tuh Menteri Perhubungan terkait BUMN kita. Mereka bisa ngeles. Iya. Mereka bisa ngeles loh. Gimana? Tangan kita nggak sampai ke sana. Loh, gimana, bos? Itu kan ditakutnya sama Menteri BUMN. Iya. Benar. Ini gue belum lagi bicara
kondisi kasus di permasalahan. Gue nggak mau terjebak di situ. Gue mau bicara konsep besarnya. Gitulah kurang lebih. Iya, bro. Jadi viewer ngaco, itulah penjelasan menurut saya sih itu baru mukadimah ya. Baru pemanasan nih dari Maman ya. Dari Bro Maman soal statementnya yang belakangan sangat membuat kita langsung terperangah begitu dia bilang Kementerian BUMN harus dibubarkan karena alasannya ini. Tadi kita udah dengarkan. Tapi gini bro, ini nggak akan cukup dengan waktu yang singkat lu kasih gue pengen satu-satu datang lagi ke sini. Kan, bos, gini. Gak ngaco, bisa ke program gue yang lain. Gue nggak ada juga. Iya, gini bos. Kita ini kan wakil rakyat. Iya. Lo kan selain lo temen gue, kan lo rakyat gue juga bos. Gue bos lo berarti ya. Iya, jadi ya nggak mungkin kita kalau diperintahin sama bos Aldo sebagai ini gue nggak ikut. Gue sih prinsipnya siap aja, anytime. Gue anytime. Gue pada dasarnya ya gue seneng bos. Sebetulnya gue enak kalau dialog podcast kayak begini, gue bisa lebih utuh. Iya. Maksudnya kayak tadi kan gue bisa cerita utuh kan bos. Yang problem kalau tadi kita misal dialog nih di salah satu lama stasiun juga TV, tadi gitu ya. Di salah satu stasiun TV pasti kan kepotong-potong bos. Pasti. Kalau ini kan gue bisa lebih utuh. Makanya gue anytime bos. Iya, tadi Bro Maman ini sudah hampir 2 jam lebih ada di kantor kami dan sengaja saya sandra begitu tanda petik sampai saya ajak makan siang dan lain-lain segala macam. Tapi ke depan memang harus dijelaskan karena gue yakin nih bro, lu ngomong begini ini bukti kecintaan lu pada Indonesia, bukti lu tuh menjalankan kewajiban sebagai orang wakil rakyat. Ya mudah-mudahan kita bisa explore lagi lah nanti apa yang bisa lu lakuin bro. Tau nggak kena gini, sebetulnya kalau gue kan sekarang gue udah jadi ya, gue udah jadi. Jadi gue udah jadi anggota dewan, gue udah jadi pimpinan komisi. Sebetulnya kalau gue mau santai-santai aja bisa bos. Iya. Gue cuma melakukan sesuatu yang tidak memiliki resiko. Gue ngomong seperti ini punya resiko bro. Pasti. Resiko pro dan kontra kan. Tetapi resiko ini harus gue ambil sebagai wakil rakyat untuk berani mengatakan benar adalah benar. Salah adalah salah. Iya. Tidak sedikit pasti orang yang nggak suka dengan omongan gue ini. Pasti juga sebagian besar orang-orang yang pro kepada statement-statement gue juga banyak. Tapi yang kontra kan juga banyak. Iya. Tapi sebenarnya kalau gue mau diam-diam aja kan bisa aja bos. Iya. Tapi gimana bos, kita dari zaman kita dulu di lapangan, mahasiswa kita merasa bahwa eksistensi diri seorang manusia itu adalah pada saat dia bergerak. Iya betul. Pada saat dia berjuang. Itu bro, makasih udah main ya bro. Siap. Udah main ke sini. Ini riset kita juga tuh dari ngaco bahwa nggak salah memang Partai Golkar gitu ya memilih Maman Abdurrahman ini sebagai salah satu pimpinan Komisi 7. Udah bikin gue sur lo, ngaco. Ini yang gue bikin gue bangga nih, anak muda, temen gue dulu di forum maupun di lapangan akhirnya bisa jadi pimpinan komisi, yang komisinya ini sendiri memang sesuai dengan bidangnya karena dia orang teknik perminyakan di Trisakti. Kalau gue kan jauh banget dari dia, tapi gue bisa belajar dari Bro Maman. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat viewers ngaco dimanapun Anda berada, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan channel Indoposko Channel di YouTube di program Ngobrol ala Indoposko. Tentunya jumpa lagi nanti bersama saya dan rekan saya yang lainnya pada tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Salam. Sukses. Pokoknya buat semua viewer, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, subscribe, terus kliklah pokoknya apalah itu semuanya Indoposko Channel. Insya Allah kalian semua akan mendapatkan berita yang objektif, terang, dan seterang-terangnya. Khususnya di channel ngaco ini nih, acaranya nih. Oke, sukses selalu. Dan saya, Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 dari Partai Golkar. Sukses selalu, maju terus Indoposko Channel.